Ini adalah HP utama saya yaitu Poco F6 yang saya pakai untuk kebutuhan harian saya. Dulu saya beli dengan harga kurang lebih 2,7 juta, itu harga bekas ya. Untuk sekarang harganya di kisaran 3 sampai 3,8 juta tergantung kondisi RAM dan kelengkapannya juga. HP ini saya jadikan sebagai HP utama saya ya untuk kebutuhan sosial media, Facebook, terus juga Instagram dan lainnya. Terus juga untuk kebutuhan ngegame saya menggunakan Poco F6 ini. M-Banking, terus juga untuk ngedit-ngedit video di CapCut saya juga menggunakan Poco F6 ini. Beberapa video saya upload menggunakan Poco F6 ini dan saya edit menggunakan Poco F6 ini. Karena menurut aku kameranya tergolong sudah cukup bagus di HP harga barunya sekitar 5 jutaan dan HP harga bekasnya sekitar 3 jutaan. Menurutku kameranya juga tergolong sudah cukup bagus, bisa diandalkan untuk kebutuhan seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Di harga bekas 3 jutaan menurut aku HP ini HP yang paling worth it untuk kebutuhan harian. Untuk kebutuhan ngegame, kamera, terus juga untuk kebutuhan sosial media dan lainnya, menurut aku HP ini HP yang paling worth it. Nah, untuk UI-nya mungkin ada orang yang kurang suka ya, ada yang mengganti dengan custom ROM, tapi ada juga orang yang masih bertahan dengan ROM bawaannya karena mungkin malas ngoprek atau mungkin malas juga pindah-pindah ROM. Ada yang kurang suka karena mungkin katanya berat, juga kurang simpel. Ada yang suka dan ada yang masih bertahan dengan ROM bawaannya. Tapi soal UI soal selera ya. Kalau saya sih masih menggunakan UI bawaannya. Kalau soal desain sih soal selera ya, tapi saya suka bagian depannya itu terlihat lega banget karena bezelnya tipis. Tapi mungkin yang saya kurang suka yaitu desain di bagian belakang. Jadi kameranya itu gede-gede banget, ini ada dua kamera atas dan bawah, terus LED flashnya juga terlihat gede banget, jadi seperti HP murahan. Tapi untuk file genggamannya sebenarnya HP ini masih solid meski ini terbuat dari plastik ya, baik back cover maupun di bagian bezelnya. Tapi di tangan menurut aku masih cukup nyaman, masih cukup solid dan tidak terlalu ringkih banget ya. Dan untuk bezelnya meski mengotak tapi ini nyaman ya, tidak ada tajam-tajam sama sekali di bagian bezelnya. Ya ini back covernya terbuat dari plastik jadi terasa mungkin agak kopong tapi masih terasa solid. Dan untuk harganya di tahun 2026 ini saya cek di e-commerce ya seperti Shopee, Tokopedia, di marketplace Facebook, harganya di kisaran 3 sampai 3,8 jutaan. Itu harga bekasnya ya. Tapi tergantung RAM, kondisi dan kelengkapannya juga. Kalau barunya mungkin masih sekitar 5 jutaan lah. Itu menurut aku masih wajar ya karena HP ini belum tua-tua banget karena keluaran sekitar tahun 2024 jadi belum lama banget. Oke, lanjut ke bagian tentang ponsel. HP ini menggunakan HyperOS terbaru ya, yaitu 3.0.4.0. Ini sudah updatean terbaru di Poco F6 ini, jadi belum dapat update lagi ke HyperOS selanjutnya. Dan untuk RAM-nya ini menggunakan RAM yang 8GB dan internal 256GB. Jadi ini versi terendah dari Poco F6 yang saya miliki ini. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 8S Gen 3. Oh ya, untuk jaringannya juga sudah mendukung 5G ya. Di daerah saya sudah keluar 5G, tapi untuk kartu Axis. Kalau kartu Tri yang saya pakai belum mendukung jaringan 5G. Tapi untuk jaringan 5G menurut aku masih kurang kenceng ya. Hampir sama lah menggunakan jaringan 4G. Jadi saya pilih menggunakan jaringan 4G yang biasanya kuotanya hemat. HP ini juga sudah mendukung NFC ya di bagian belakang. Jadi buat teman-teman yang menggunakan NFC, HP ini bisa diandalkan. HP ini tidak mendukung wireless charging ya karena ditunjukkan ke performa dengan HP yang murah. Terus untuk keamanan ini sudah lengkap banget menurut aku. Ini sudah ada fingerprintnya juga sudah di dalam layar ya. Ini fingerprintnya akurat banget dan cukup kenceng juga. Ada pengenalan wajah juga, kalian bisa atur di bagian pengaturan. Terus untuk layarnya ya, ini yang saya suka di bagian layarnya, bezelnya tipis. Terus HP ini juga sudah mendukung 120Hz. Kalian bisa atur untuk pengaturan 120Hz maupun pengaturan ke 60Hz. Dan ini bisa mode otomatis ya, jadi bisa berjalan otomatis di aplikasi. Buat kebutuhan sosial media jelas mendukung banget ya. Ini sangat smart banget scroll-scroll di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Buat teman-teman yang suka nonton video beresolusi tinggi di YouTube, jangan khawatir ya. HP ini menurut aku sangat mendukung banget. Layarnya sudah sangat bagus, berjenis AMOLED dan resolusi maksimal di 2160 per 60 HDR. Jadi ini sangat bagus banget soal layarnya. Kayak kan warna-warnanya keluar.
dan bisa memanjakan mata kalian yang suka menonton video di YouTube dengan resolusi tinggi. HP ini juga sudah dibekali dengan stereo speaker ya, speakernya di bagian bawah dan di bagian atas. Meski menurut aku suaranya kurang nendang, tapi ya lumayan lah dapat stereo speaker. Saya juga sudah coba cek di efek suara ya di bagian pengaturan. Terus equalizernya juga saya sudah atur, tapi suaranya menurut aku kurang mantap juga. Tapi oke lah karena harganya murah. Karena HP ini sudah menggunakan layar berjenis AMOLED dan sudah ada fitur Always On Display-nya. Kalian bisa atur Always On Display-nya ya untuk pengaturan 10 detik maupun pengaturan cerdas. Kalian tinggal atur-atur saja. Mungkin ini bagian dari update HyperOS. Jadi untuk pengaturan di layar kunci ini mirip banget dengan iPhone. Kalian bisa atur-atur untuk tampilan di layar kuncinya ya, seperti mengatur jam, terus juga widget, terus juga notifikasi dan lainnya kalian bisa atur-atur dan kalian bisa custom. Menurut kalian apakah fitur ini berguna atau mungkin kurang berguna? Monggo tulis di kolom komentar. Tapi menurut aku sih ini fitur yang biasa saja, tidak terlalu wah banget. Bicara soal baterai, HP ini tergolong cukup gede ya, yaitu 5000 mAh. Tapi menurut aku ada minusnya di Poco F6 milik saya ini. Kurang tahu kalian ada minusnya seperti ini atau tidak ya. Jadi saat baterainya sudah berkurang atau hampir habis di kisaran 8-10%, itu HP-nya mati sendiri. Kurang tahu ini bug dari sistemnya atau mungkin hardware-nya, saya kurang tahu. Atau mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, monggo tulis di kolom komentar. Untuk pengecasan juga menurut aku cukup cepat juga ya. Kalian bisa atur pengecasannya mau kecepatan tinggi, standar maupun biasa. Dan untuk pengecasan maksimal di 90 watt ya, tidak bisa lebih. Saya sudah coba di 120 watt, ternyata maksimal di 90 watt. Jadi buat teman-teman yang punya pengecasan atau ingin beli 120 watt, mungkin mubazir. Meski tergolong HP murah, tapi soal kamera cukup bisa diandalkan, 50 megapiksel wide dan 8 megapiksel telefoto. Jadi sudah ada telefotonya dan sudah mendukung OIS-nya juga. Soal hasil foto-fotonya menurut aku juga sudah tergolong cukup bagus atau bisa dikatakan bagus banget lah di HP harga 5 jutaan dengan chipset yang menurut aku sangat bagus banget. Meski tergolong HP murah, tapi soal kamera ini sangat diperhatikan banget ya oleh pihak Xiaomi-nya. Bukan cuma kameranya yang sudah mendukung OIS, tapi HP ini juga sudah mendukung perekaman di 4K 60 fps. Jadi ini sangat bagus banget ya untuk kebutuhan videografi. Ini sudah stabil dan gambarnya bagus. Jadi meski HP ini HP murah, tapi bisa diandalkan. Jadi buat teman-teman yang punya budget 3 jutaan tapi pengen HP yang bisa semuanya, kalian bisa pilih Poco F6 ini. Kecuali untuk wireless chargingnya ya. HP ini sudah lengkap banget seperti adanya NFC. Terus juga chipsetnya masih ngebut di tahun 2026 ini. Menggunakan Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Jadi untuk kebutuhan ngegame HP ini jelas ngebut banget. Bukan cuma kebutuhan ngegame ya, untuk kebutuhan kamera, sosial media, e-commerce, banking, dan lainnya, HP ini jelas sangat lancar banget. Dan untuk update-nya pun jelas HP ini masih dapat update ya, karena belum lama keluar. Jadi buat teman-teman yang punya budget minim, pengen HP yang bisa buat semuanya, kalian bisa pilih Poco F6 ini. Dan ini adalah hasil kameranya.